kegiatan-kegiatan seperti ini ditinjau dari segi hukum Islam yang hari ini sudah ada di samping kami pakar hukum Islam, beliau Profesor Dr. Haji Ahmad Yahya. Untuk itu waktu kami silakan Bapak Rektor untuk memberikan kajian selama maksimal 20 menit, 20 menit cukup, dan nanti kita ada tanya jawab yang cukup panjang, secukupnya sampai jam tepat pukul 1:30 kita nyatakan selesai. Silakan Prof, waktu 20 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasar Sarjana, Bapak Sekretaris Rektorat, Bapak Ibu loyalis pemilu, mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya cintai semuanya, rahimahumullah. Kita manfaatkan waktu sejenak ini untuk berbuat baik, beramal soleh yang pahalanya sering orang tidak menyadari bahwa saatan, dalam hadis saatan tidak bisa diterjemahkan 1 jam. Waktu itu bermakna jam. Ya sesaat. Saatan bisa pakai zaman Allah sekejap, tapi saatan itu ya satu momen. Itu pahalanya setara dengan sholat 1000 rakaat. Jadi tidak berbanding. Andai kata ini kita terus sadari, maka kita akan menjadi penggila ilmu. Di semua majelis ini sungguh malaikat berkumpul mendoakan kita. Doanya 2 macam. Satu, mohon diselamatkan, mohon diampuni. Yang kedua, mohon dimudahkan rezeki. Enak banget. Diampuni terus dimudahkan rezeki. Jadi bonusnya banyak, di samping pahalanya sangat besar. Oleh karena mari kita manfaatkan waktu sejenak ini untuk bicara sesuatu yang sangat baik. Sebenarnya sudah lama, sudah ada 25 tahun. Usianya sudah 25 tahun, hanya ngetren Imam baru. Itu Mafrudi Mondil Manifokus. Manusia membantu manusia. Beberapa ATM anjuran tunai mandiri. Saya akan memberikan ilustrasi gambaran dengan kesadaran bahwa ini bidangnya bidang fikih, dan fikihnya fikih kontemporer. Sekali lagi, bidang fikih tidak akan lepas dari khilafiyah, beda pendapat. Tidak boleh orang membahas fikih lalu ada klaim paling benar. Boleh merasa benar, tapi yang lain harus diambil benar. Contoh, saya kemarin membahas masalah money politik A, kemudian Yai Israfil membahas B, sama-sama benar, sama-sama boleh. Tidak perlu ada kekaguman, keheranan kalau beda pendapat. Podo NU. Tapi sesungguhnya menurut saya tidak. Yai Israfil perspektifnya perspektif undang-undang monoia. Tapi kalau saya pikir bahkan pikir formalnya, kalau pikir moral jelas tidak boleh sama dengan Yai Israfil. Hanya sepotong, kalau sepotong dijelaskan maka terkesan beda, tapi sesungguhnya sama sekali bukan beda.
haram, karena taat pada pemerintah itu hukumnya juga wajib, melanggar aturan pemerintah hukumnya juga haram. Itu perspektif ketua PCNO. Dan NU itu memang selalu taat pada undang-undang. Itu makanya jangan heran. Sementara fikih kontemporer itu kajiannya manhaji itu ya tentu ya NU juga sebenarnya, tapi bukan acuannya bukan pada wilayah hukum waktu atau syar'i, tapi hukum syar'i yang manhaji. Sekali lagi tidak ada masalah adanya perbedaan, termasuk triple M. 3M ini nanti juga akan banyak diskusi, walaupun tentu belum banyak yang membahas. Saya juga belum menulis di buku di Nurani, tapi kalau trading itu sudah, kalau forex itu sudah saya tulis dan sudah saya jelaskan itu hukum yang halal. Bisa orang berpendapat beda, tapi berbagai dalil sudah saya kemukakan. Ini Mafrudi Moneypok itu didirikan oleh Sergei Mafrudi, orang Rusia, bersama adiknya Vyacheslav Mafrudi dan saudaranya Olga Melnikova. Tiga-tiganya orang Rusia pada tahun 1989. Jadi sudah agak lama. Beroperasi, tetapi kemudian pada tahun 92, 3 tahun kemudian bermasalah karena ngemplang pajak. Kenapa ngemplang pajak? Karena bangkrut dan kemudian ditutup. Namanya petualang Sergei Mafrudi ini petualang. Tahun 94 bulan Februari mendirikan lagi, mirip tapi dengan model piramida. Lalu bulan Juli, setengah tahun kemudian bangkrut lagi. Padahal waktu itu satu hari bisa mengumpulkan dana 500 miliar satu hari, karena seluruh dunia jutaan yang terpesona. Tapi kemudian ya namanya rezeki seperti ini, bertaruh spekulasinya terlalu tinggi atau gambling, tepatnya gambling, bangkrut lagi. Dan 275.000 orang yang tertarik, memang jutaan tapi yang ikut ya ratusan ribu. 275.000 orang Rusia kehilangan uang. 50 orang bunuh diri, tidak tahan, karena dana yang sudah kandungnya belum habis, tidak jelas. Memang karena piramida. Kemudian tahun 2003 ini, tahun 1994 bangkrut. Kemudian semua peserta kehilangan uang, 50 orang bunuh diri. Mafrudi menghilang. Ketangkap tahun 2003. Tahun 2003 ditangkap dan diadili di penjara sampai 2007 selama 4 tahun. Wes gak eling sing kemarin hilang. Triliunan, dana yang kumpul triliunan, bukan miliar, triliunan hilang. Ya karena orang itu ada yang jujur, yang tidak jujur ya. Bisa aja ada yang untung, ada yang kemudian yang untung, itu wajar. Tapi kemudian 2011 mengadakan lagi. Tahun 2011 Sergei Mafrudi mengadakan lagi yang disebut Triple M India.
Jadi di negaranya dia sudah keok. Sergei Mavrodi di negaranya sudah keok, bolak-balik jatuh, bangkrut, banyak yang bunuh diri, lalu dikembangkan di India dengan promosi dengan promosi yang bertubi-tubi luar biasa, laku di India. Beberapa bulan kemudian di Indonesia, Mahfud di Indonesia, Triple M Indonesia, tokohnya, top leadernya yang di Indonesia itu namanya Robertus Yulianto. Ini Mahfudinya Indonesia. Jadi orang yang paling banyak mengeruk keuntungan adalah Robertus Yulianto, pasti Kristen. Dia duduk ongkang-ongkang dapat dan baik operasionalnya, gampangnya juga ini motifnya sedekah disebut give help, GH atau GA. Kemudian ya pokoknya sedekah berapa ya, itu kan berantai, sedekah berantai itu aja gampangnya sedekah berantai. Nek sedekah pasti baik, pasti halal dan dapat pahala. Tapi ini sedekah dengan motif cari untung. Kemarin mahasiswa saya di S2, saya lupa itu juga gitu, katanya ikut ini nabung atau dana 2 juta itu dalam 1 bulan kembali diberi untung 30%. Ya banyak kan 30% 1 bulan, lumayan. Nanti ada semua dapat bonus, tapi bonusnya bukan dari usaha. OPH ya, PH itu provide help, itu yang memberi. Kalau yang minta namanya get help, itu yang meminta. Jadi pokoknya itulah sedekah berantai. Ini bukan investasi dan bukan bisnis, tetapi ya dapat disebut sedekah lah ya, sedekah atau filantropa atau apapun namanya ya, monggo saja disebut apa yang jelas. Ini tanpa konsesi apapun, tanpa diwujudkan, dibisniskan apapun, ya pokoknya memberi aja. Tapi karena berantai, tapi pemberian-pemberian itu ada yang diambil untuk upline-nya, ada upline dan lain kira-kira begitu, karena ini MLM, sistemnya piramida. Di Indonesia laku keras, mungkin di Indonesia juga lagi laku banyak Pak, mungkin juga laku. Triple M ini tidak punya kantor cabang, tidak ada penanggung jawabnya, risiko tanggung sendiri. Kalau berdasar kata kunci yang kemarin kita gunakan untuk menganalisis money politik, yaitu niat, cara, dan akibat, maka monggo silakan diukur dari sini. Niat sedekah baik, berarti boleh, berarti potensial dapat pahala jika ikhlas. Karena dapat tidaknya pahala itu ukurannya ikhlas. Tapi kalau sah tidaknya akad adalah ya ukurannya ketentuan-ketentuan syarat hukumnya. Tapi kalau dari sudut niat, kalau niatnya sedekah, ya halal, ya boleh. Tapi mengingat prosesnya MLM itu cenderung ada horor, ada tipu-tipu, ada doror, ada bahayanya kalau tidak ada yang tidak jujur. Ada zulm pemerasan pada downline,
riba sih tergantung, tapi memang ini katanya melalui bank juga, lewat perbankan, walaupun mereka mencaci bank. Pokoknya menyalahkan orang nyimpan uang di bank disalahkan. Tapi mereka menggunakan bank sebagai lembaga untuk transfer. Maka kalau dari segi cara, jangankan yang ini, jangankan yang model tanpa penanggung jawab, tanpa prosedur yang pasti, sedangkan MLM yang bertebaran di mana-mana itu 95% haram. Dari sekian ratus MLM itu yang halal itu hanya 5 di Indonesia ini. Karena mayoritas berefek dorong dan horor, tipu-tipu, dan bahkan ada yang zulm seperti pohon emas dan sebagainya, jelas zulm, pemeras. Akibat caranya sangat mengkhawatirkan. Akibat kalau di Indonesia belum tampak, tapi di Rusia sudah 92, 94 dan 23 sudah berulang kali terjadi kebangkitan dan penipuan kepada nasabah, kepada peserta. Oleh karena itu, berdasar pisau analisis ini, niat, cara, dan akibat, maka yang bisa benar hanya satu, yaitu niat. Itu pun saya sangat ragu kalau niatnya sudah benar. Paling niatnya sudah boleh balik. Nek sedekah boleh balik ya mungkin itu balik, tapi pasti bukan berpahala. Kalau sedekah boleh balik itu ya baliknya ya pahalanya apa? Pahalanya ya balik itu apa return itu untung lah gitu ya. Kalau suka cari untung seperti itu ya nanti pahalanya ya untung. Kalau untung ya sudah. Yang ada pahalanya juga ikhlaskan. Kalau mengikhlaskan aku, mengapa tidak ke masjid saja? Tidak ke minum saja? Tidak ke panti-panti saja? Kok ke situ? Ini masalahnya. Jadi pasti kedoknya ketahuan. Sedekah. Oke. Tapi cara dan akibat pasti harus ditempeli darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah bahaya kerusakan harus didahulukan dan tidak mencari keuntungan. Berdasar dalil ini, kaidah ini, maka hukumnya haram. Jadi triple M itu hukumnya haram. Sing wis kadung dalilnya pecut dijeplakno wis kebacut ya apa? Ya sudah, jadi kalau sudah kagum, ya sudah penjenengan kagum ikut, misalnya ya sudah berharap aja kalau itu dapat. Saya mohon maaf, andai kata saya akan ikut ini dan tahu hukumnya haram, maka sudah saya tidak akan terima kembalian berapapun, karena kembalian berapapun juga haram. Karena itu memeras bahwa tidak ada prospektus yang bisa menunjukkan bahwa itu untuk kerja, untuk bisnis. Kalau trading itu memang untuk bisnis, itu memang bisnis jual beli uang. Itu pun ada yang diharapkan, harus kita akui. Tapi di fikih kontemporer sudah saya jelaskan, nanti di buku fikih kontemporer jilid 2 aja, reasoningnya aja, sama dengan reasoningnya bank apa itu. Saya termasuk yang belum mengharapkan bunga bank. Saya katakan belum karena memang ada itu nanti kalau bank syariah ada meluas dan mudah bisa haram. Tapi sampai hari ini saya tetap berpendapat bahwa bunga bank bukan riba. Riba belum tentu, riba pasti haram. Tapi kalau bunga bank belum tentu, tergantung proses. Tapi kalau makhluk ini sulit untuk mencari jalan halalnya, karena niat sudah tidak bisa dipertahankan lurusnya atau ikhlasnya, cara jelas spekulasinya tinggi sama jadi gamblingnya, kemudian akibatnya sudah ada bukti banyak, bukan banyak ya, semua yang sudah terbukti adalah kerugian.
hanya untuk awal-awalnya atau orang yang atas. Apply itu untung, tapi untung bukan dari laba usaha, bukan dari hasil kerja, tapi dari potongan downline. Sehingga ini jelas betul namanya pemerasan. Nanti orang yang paling bawah tidak akan dapat apa-apa kalau tidak dapat anggota lagi. Jadi siapa makin banyak mencari anggota, maka dia akan makin banyak untung. Oleh karena itu sangat tidak mengherankan kalau orang Kediri seperti Roberto Spirato dan kawan-kawannya ini dan kroninya ini menggebuk memasarkan dengan sangat manis di radio-radio luar biasa. Jangan terpesona. Sebab andai halal pun semua usaha, semua kerja yang fantastis keuntungannya hampir pasti akan terjerumus. Hampir. Tidak selalu sih. Tapi kalau apa-apa kena antara kamelane kalau ilmunya gak imbang, penak boleh mudah kerjanya kemudian untungnya terlalu besar, itu biasanya ada something wrong. Biasanya tentu tidak bisa digunakan untuk menghukumi haram, tapi biasanya ada keindahan. Sedangkan biasanya itu tentu al-adat muhakkamah, kebiasaan itu bisa dijadikan penetapan dan dasar penetapan hukum. Ini satu wawasan. Tentu jika ada wawasan yang berbeda, terutama para peserta, silahkan. Tentu saya ingin mendengarkan perspektif yang berbeda untuk bandingan. Siapa tahu ada jalan untuk mencari yang halal. Sebab sekali lagi fikih selalu ada qila wa qala. Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Jadi jangan takut mengemukakan jalan lain, pendapat lain, versi lain. Apalagi kalau peserta biasanya tentu akan berusaha bagaimana supaya tetap halal gitu. Nah, saya tidak memungkiri ada kemungkinan itu jika nanti kita bisa mengetahui prosedur yang berbeda. Ini sebatas yang saya ketahui Mafrudi Mondial Manipok ini, karena saya juga bukan peserta, saya hanya diminta untuk menjelaskan. Ini yang saya ketahui. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk berdialog. Terima kasih Prof. Apa yang sudah panjenengan sampaikan cukup bukan sudah jelas dari segi hukum Islam. Pak Rektor sudah menyampaikan, namun masih ada kemungkinan istilah mungkinnya ada kilawakon yang bisa mungkin disampaikan dalam pertemuan ini kepada narasumber yang kita bisa dikaji, dan mungkin ini menjadi jalan justru akan bisa berubah status dari status yang disampaikan oleh haram menjadi ubah ataukah haram menjadi apa saja coba. Dan kami dengar Prof, di Unido ini peserta Triple M ini luar biasa banyak Prof. Luar biasa banyak sekali, baik loyalis maupun mahasiswa. Coba kalau bertanya kepada teman-teman, saya sudah dengar dan tahu, nggak usah ditutup ya. Nanti tolong sampaikan hal ini kepada Pak Rektor, mungkin kegalauan atau mungkin ketertarikan Anda tentang ini, dan kemungkinan saya lihat juga ada yang sudah istilahnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa Prof. Karena di Unido itu saya dengar sudah ada yang sampai manajer 1000. Artinya mereka punya downline 1000 orang. Wah, itu kan luar biasa. Luar biasa. Mohon maaf, saya ini orang yang gampang tertarik. Saya sudah pernah ikut juga workshopnya. Namun karena pada waktu itu saya bertanya, saya tidak dijawab sama mereka karena pada waktu itu karena pertanyaannya belum dalam forum pertanyaan, maka saya keluar dan saya pulang. Karena sudah dijelaskan, begitu saya ada keraguan, kok bisa tidak bekerja, tidak apa, bisa mendapatkan bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata Anda bertanya belum waktunya bertanya. Nah, begitu ya sudah. Kalau saya memang nggak boleh bertanya, ya saya tak keluar saja. Akhirnya saya keluar.
Baik Bapak Ibu, nampaknya Pro banyak yang angkat tangan Pro. Ini ada waktu setengah jam tepat. Baik, Pak Anam tadi satu, yang kedua Pak Dikul. Ayo mana anggota-anggota MMM itu berangkat. Nah, tiga yang dari laki, yang perempuan belum ada ya. Nah, coba ini dari tiga. Silakan Pak Anam, Pak Dikul dan dari mahasiswa untuk bisa memberikan pertanyaan, tanggapan dari yang disampaikan Pak Rektor atau kemungkinan hal-hal lain. Silakan. Di depan pakai wes tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya tadi saya banyak menyimak tentang pandangan-pandangan Pak Rektor tentang MLM ya, terutama Triple M. Di sini saya akan mempertanyakan tentang itu yang lain beda, tapi soal MLM juga. Ini tentang umroh, Pak. Umroh. Kebetulan teman saya itu dari tangan kanannya yang di Jakarta, bukan di Surabaya ini. Ini banyak sekali downline-nya hampir 3.000 downline. Jadi cara kerjanya beliau bilang itu kalau kita bisa mencari 20 orang untuk diajak ke masuk ke ini ke MLM yang tentang umroh ini bisa dapat gratis, jadi istilahnya gratis. Itu pun tidak harus diambil umrohnya, jadi bisa diambil uangnya aja, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita butuh untuk anak kita yang sekolah butuh apa bisa ngambil situ, atau talang bocor katanya seperti itu. Workshopnya sangat menarik banget. Kalau bisa saya sebut sekali di sini bisa namanya Armina Reka Perdana. Jadi di situ saya kebetulan ikut juga jadi membernya. Alhamdulillah dapat 2 downline saya. Jadi satu orang itu bisa mendapatkan 1,5 juta dengan DP 3 juta rupiah. Itu banyak sekali itu yang ikut. Jadi itu gimana itu hukumnya? Karena ini menyangkut tentang agama, menyangkut tentang hubungan kita sama Yang Maha Kuasa, umroh kan ini. Jadi saya tertariknya di situ. Bukan karena produk apa, karena produknya itu produk umroh. Jadi saya tertarik ingin umroh tapi belum ada uang mungkin untuk ke sana. Ini usaha saya untuk ikut itu. Tolong tadi dijelaskan soal itu. Sebelumnya terima kasih jawabannya. Bila itu Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ibu. Penanya ketiga mahasiswa, tolong mendekat saja tempatnya. Waktunya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan saya. Yang pertama di sini saya walaupun bukan pelaku, tapi seperti Pak Munir saya pernah juga diajak workshop. Artinya kebetulan teman-teman yang mengajak itu juga bagian dari orang-orang terpenting juga pernah, dan orang-orang yang sudah memang punya kapasitas mencari masa yang berbasis agama itu sangat luas gitu ya. Bahkan beliau-beliau mengatakan ini halal gitu ya. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, yang saya ketahui Bro, menurut mereka gitu ya, bahwa MMM ini adalah sifatnya tidak mengikat, memang tidak mengikat, dan akan tetapi di sini ada semacam transaksi yang memberikan pinjaman, nanti suatu saat dia akan mengambil, tapi diberikan janji dengan 30% gitu ya. Kemudian di sini apa namanya, orang yang memberikan tadi semakin dia besar memberikan pinjaman, maka semakin besar persentase 30% yang didapat. Akan tetapi itu menimbulkan memang seseorang itu akan semakin dia akan mendapatkan keuntungan besar, maka semakin dia akan ingin lebih lagi memberikan pemasukannya kan gitu ya. Nah, terkait ini kalau tadi dihubungkan dengan niat, kemudian cara dan akibat. Nah, maka kalau memang tadi terkait tentang ada upline dan downline memang iya, tapi terkait proses tadi yang seperti itu yang sekiranya memang tidak ada di sini bertahun depan, di sini ada kepercayaan yang tidak menimbulkan horor misalnya. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalaupun tadi dihukumi haram,
apakah juga dengan MLM dengan proses yang seperti itu tadi bisa menjadi halal dengan catatan adanya proses dan akibat yang terjadi itu juga berbeda. Apakah bisa seperti itu, Prof? Terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadul Ilmi dari Fakultas Teknik Uniduk semester 4. Yang saya tanyakan yaitu dari awal tadi Bapak sudah menjelaskan yaitu kita harus mengikuti hukum sesuai pemerintah. Di sini saya menambahkan, pemerintah sudah memberikan dalam Undang-Undang Nomor 7 2014 sudah mengatakan tentang perdagangan. Di pasal 9 itu menerangkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam distribusi barang. Jadi skema piramida di Indonesia sudah diilegalkan dalam undang-undang pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah sebagai acuan untuk menjadikan komunitas ini sebagai haram atau halal dalam artian? Terima kasih dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Prof. Baik, pertanyaan kita semuanya bagus. Yang pertama malah pelaku juga. MLM umroh, MLM haji sudah saya sampaikan, sudah saya tulis, hukumnya haram. Jika prosedurnya adalah memeras bawahan, tapi kalau model jasa itu bukan MLM. Di Al-Zahra juga ada begitu, kalau orang dapat 10 maka dapat sekian. Itu jasa itu. Bisnis jasa itu boleh halal. Pak Munir, misalnya Pak Munir silakan cari anggota umroh. Kalau sudah bergabung Pak Munir gratis umroh karena diambilkan dari itu. Dan mereka memang sudah beritahu biayanya sekian. Biaya itu kemudian itu kebijakan Azharo yang atau kebijakan semua travel dengan mengambil dengan mendapat 20 orang itu satu orang katakanlah 2 juta, maka 2 orang kan 4 juta. 4 juta yang separuh dengan biaya itu boleh, karena kalaupun tidak biayanya tetap sekian. Kalaupun tidak dibantu oleh orang, ada orang datang yang biaya tetap 24 juta. Jadi bukan memeras orang, tapi uang yang mestinya menjadi bagian travel atau bagian asal itu digunakan biaya promosi atau biaya jasa yang itu berbeda, itu halal. Tapi kalau yang haram hanya dapat jadi model piramida tadi, benar, jadi piramida itu bisnis dengan transaksi piramidal itu dilarang dan jelas madorotnya, doror dan borornya saya sebut tipu-tipu itu hampir pasti 90%. Kecuali memang ada yang 5 itu antara seingat saya akad itu halal, tapi itu bukan seperti piramida kemudian mencari ya sama dengan jualan jasa juga. Itu boleh kalau misalnya saya punya barang dagangan kemudian saya jual, harganya mau pantas, kemudian saya dapat untungnya dari itu, kemudian nanti dapat lagi orang yang menjual itu juga dapat fee-nya, ya itu yang halal seperti itu. Jadi bisnis atau jasa itu diperbolehkan. Tapi kalau ini tadi yang triple M itu bisa diketahui apa tidak, dari mana sumber dananya. Sumber dana yang 30% dari mana asalnya? Dari pembantu yang baru, dari downline, right? Itu bukan jasa, itu bukan bisnis jasa, berbeda banget. Jadi kalau disebut Antarodin sebagai patokannya ya silakan Antarodin, tapi itu berpotensi merugi, berpotensi mengeksploitasi, memeras bawahan.
dan ke bawah makin ada pemerasan. Sekali lagi, jenis-jenis piramidal atau usaha piramida itu potensi haramnya lebih besar daripada halal, sangat sedikit. Yang bisa menjelaskan kemarin di depan MUI itu hanya 5 seluruh Indonesia yang bisa menjelaskan duduk masalahnya, prospektusnya jelas sehingga bisa dijudge halal. Yang lain-lain haram karena memang tidak jelas asal usulnya. Nah, supaya halal bagaimana, Mas Dikrul Hakim? Ya memang layu kan tahu kita bersama kalau makan lokal ada wantinya. Tidak dipungkiri bahwa hukum muamalah itu bisa berubah kalau kondisinya berubah, waktunya, tempatnya, kebiasaannya, niatnya berubah, bisa saja. Antara lain misalnya ini dibisniskan, uang itu digunakan untuk usaha. Sama dengan trading itu kan usaha, itu ada usaha. Jadi trading itu usaha walaupun sifatnya spekulasi, tapi spekulasi itu boleh kan sama dengan dagang itu spekulasi juga. Orang dagang, semua orang dagang pasti spekulasi. Pola semini, jual semini. Ternyata baru polaan langsung harganya anjlok atau harganya naik, itu untung-untungan kan. Jadi supaya hal harus bisa dijelaskan fee 30% atau sekian persen itu dari mana asalnya. Yang digunakan memberi apply itu dari mana? Kalau dari jasa jual beli, jasa usaha, jasa bisnis, maka diperbolehkan, maka halal. Oke, kemudian Mas Fatul, benar. Ini kalau yang ceramah ya Israfil maka langsung to the point haram karena undang-undang melarang itu yang patut begitu. Sekali lagi NU jadi patut taat asal taat undang-undang kecuali dalam hal pernikahan. Kalau dalam hal pernikahan yang dipakai bukan undang-undang perkawinan tapi nikah fikih. Nah, nikah fikih itu nikah siri itu sah. Tapi kalau undang-undang perkawinan nikah siri itu tidak sah kayak gitu. Maka boleh aja yang sah. Tapi bukan coba, bukan kali coba. Baik, jadi begitu. Sekali lagi saya mengimbau kepada para peserta. Saya khawatir dulu waktu pohon emas kemudian gold itu saya katakan haram. Saya katakan haram pada dosen-dosen YN dan banyak yang ikut. Saya makan haram itu saya dicaci maki dalam tanda kutip. Saya dilolok nih, dianggap menghalangi rezeki orang lain macam-macam. Tapi begitu kolak semuanya stres, dosen stres. Apalagi di Indonesia masuk udah kacau balau, itu setelah 3 tahun kemudian. Ini juga itu saya peringatkan, kalau bisa hentikan. Karena saya sampai sekarang belum menemukan jalan halal. Kecuali ada yang beritahu, oh jalan halalnya seperti ngomong, saya sangat welcome, menerima. Intinya sebab bila Pak Munir, saya dalam hal muamalah saya cenderung mencari halalnya dibanding haram. Kalau dalam hal ibadah hati-hatinya jadi sembrono. Tapi kalau muamalah naik pisau boleh jalan halal. Dihukumi halal itu lebih enak. Rokok jangan haramkan halal, bunga bank jangan haramkan halal. Seperti itu. Saya ingin supaya orang tidak stres dengan hukum haram. Toh hukum halal haramnya muamalah debatable sekali lagi. Oleh karena itu jika ada jalan untuk menyatukan bahwa triple M itu halal, saya welcome. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan. Baik. Terima kasih. Masih ada penanya dari ibu-ibu, ada dari adik-adik. Silakan Bu Ana. Kita kasih kesempatan 3, langsung saja Bu Ana maju. 3 penanya dari ibu-ibu atau adik-adik mahasiswi. Silakan.
Masih ada lagi? Atau silakan Pak Samsukadi, Mafrodi versi Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waktu yang diberikan. Sebenarnya ketika saya membuat tema ini, harapan saya itu bukunya tidak satu. Bukunya bercabang kayak ikan itu. Terkadang jadi halal, jadi halal, kadang makruh. Tergantung orangnya. Pak Riza saya nggak tahu nanti masnya akan gimana. Nah, untuk makruh ini bro, kalau tadi Pak Zasra mempertanyakan 30% dari mana? Ya, saya sebenarnya termasuk orang yang tertarik dengan. Saya pernah bilang ke manajer yang ada di Wibdu, kalau nanti setelah dibahas ini Pak Zasra mengatakan salah, saya langsung invest. Dan info yang saya dapat dari beberapa web yang menerangkan atau yang diberikan tentang makruh di dalam Triple Camp Indonesia itu 30% itu diambil dari biaya administrasi member baru sama biaya pendapatan dari sponsor. Jadi tidak murni memeras anggota. Karena untuk jadi member, karena kita juga kan untuk member saja kan belum nggak perlu bayar. Nanti invest ketika invest saja gitu. Itu pun tidak langsung dikatakan ini biaya administrasi, tapi itu tetap dihitung biaya investasi kita. Nah, kemudian yang dijelaskan di dalam makro itu juga bahasa yang dipakai itu bukan bahasa transaksional yang harus ada akad seperti apa, karena bahasa yang dipakai adalah provider dengan debt atau yang menawarkan bantuan dan yang menerima bantuan. Yang namanya membantu, seharusnya tidak ada batasan. Yang menjadi masalah kan apakah ada unsur harapan 30% itu saja. Selama unsur harapan itu tidak diminimalisir berarti bisa menjadi halal. Karena membantu, nah nanti kita membantu ya nggak apa-apa. Itu bisa menjadi halal menurut saya. Saya kira itu kurang mungkin kita tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan Pak Riza. Ini manajernya. Ya, ini manajernya ini bro. Terima kasih. Allah pilih dahulu tiang-tiang sing halal jelas, sing haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram sudah ada. Saya mendapatkan pertanyaan yang sama dari mahasiswa yang Triple M ini. Waktu itu saya belum sempat tahu Triple M ini, tapi saya mengindikasikan di sana ada hubungan api. Mereka menggunakan dalih menolong orang. Mereka menggunakan dalih sodako. Tapi mereka juga berharap kompensasi dari sodako 30% atau 5%. Bahkan ketika saya mengindikasikan itu ada unsur kebohongan api, teman-teman mahasiswa ini dari saya. Jadi tolong menolong yang disampaikan Mas Samsudin. Saya kira
jelas dalam pengadilan hukumnya, kecuali memang ada tes lain yang bisa menunjukkan bahwa ini memang betul-betul bisa dihalalkan. Tapi selama yang saya tahu dari pelaku, saya istihad fikih saya mengatakan itu haram. Terima kasih. Dan memang kita harus berprinsip bahwa pendapat saya yang benar, tapi tidak menutup kemungkinan ada unsur kesalahan. Dan saya ingin pendapatnya yang lain yang salah. Tapi saya tidak bisa menjadi kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Jadi kampanye yang kedua ini juga menarik. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ana. HP saya yang satu ada di mobil, jadi saya lupa. Yang 5 itu, tapi saya janji akan saya berikan insya Allah. Yang 5 itu tepatnya bukan 5, 6 insya Allah. Pada saatnya nanti saya beritahukan kepada semuanya, bisa diupload ke ID mungkin apa yang halal. Tapi intinya kenapa kok hal, bagaimana halnya tidak ada. Pokoknya kalau bisa menghindari horor, penipuan, doror, bahaya, zulm, pemerasan, riba, kemudian harus antara 5 itu. Kalau cara punya cara itu 5 itu. Nah, ini dari analisis majelis ulama yang 5 ini bisa menjelaskan caranya bagaimana. Umumnya adalah jual jasa. Kalau jual jasa maka boleh. Sekali lagi secara sederhana begini aja. Jika kita menjual barang yang umumnya harga sekitar 10.000, kita jual juga sekitar 10.000, maka itu boleh. Yang tidak boleh itu barang di image harganya 5.000, katakanlah pulpen ini. Pulpen ini artinya misalnya 2.000, tapi karena ini pulpen miliknya rektor Windu, kemudian di image 100 juta misalnya. Kemudian ini kalau dijual, Goldquest kan seperti itu. Goldquest itu menjual image, itu yang menyebabkan haram, tidak wajar. Jadi yang penting kalau kita berdagang misalnya kosmetik atau apa yang model berantai, itu asal ada barang, ada harga yang pantas, itu hukumnya besar hukum maklar, bukan MLM, berbeda. Kalau MLM yang piramida itu yang tidak boleh, karena nanti yang atas tidak tahu pakai MOE, itu yang tidak boleh. Kalau ini tidak, kalau yang 5 tadi tidak begitu, tidak ada model lain, hanya menggunakan jasa marketing, itu kira-kira. Kemudian laba berapa? Kalau sebenarnya jumhur mayoritas ulama menyepakati bebas asal masih al-karoti, bebas asal tidak ada penipuan, bebas asal masih laba. Jadi misalnya ini hak saya menjual berapa? Saya beli 5.000, takul 100.000. Kok laku? Dan saya untuk menjual kata buku ini. Oh ini ada sakti, ada khasiat yang tadi. Oh yang mau menjual aja boleh, cukup. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i maksimal. Pendapat, sekali pendapat hanya wajar aja. Orang jual begitu kan tidak boleh keras, tidak boleh apa nekel, tidak boleh keren. Maka supaya tidak jadi kekerasan, maka laba itu ya cukuplah seperti itu. Tapi teman-teman Mesir itu kalau jual virus itu berlebihan. Belinya 10 jenis, 10 pot, dijual 200 pot. Kemudian sugi-sugi. Tapi juga boleh teman-teman. Mahasiswa Mesir kalau pas musim haji itu mesti pulang bawa uang banyak, kadang-kadang jualan virus, jualan batu mulia itu. Pernah ya? Biasanya kalau aku nggak tahu, tapi nggak bahkan biasanya gitu mengambil labanya lebih dari 500%, bahkan 1.000% kepada. Tapi laku ya sudah, dan tidak ada penipuan ya sudah. Satu. Kemudian ya sebenarnya saya juga berharap kalau bisa ada hukum yang bervariasi. Nah iso orang sing memberi jalan halal, tetapi salah satu ini kemudian apalagi saya lihat sejarahnya kok begitu, saya mencari dalih, tidak usah dalih halal itu sulit sekali. Kalau jelas-jelas sulit mencari dalih halal, saya bilang
sama dengan gerak jalan, bayar, kemudian berhadiah. Tapi hadiahnya tidak diambil dari bayaran, tapi dari sponsor. Tapi kayaknya kalau 30% sulit dipercaya kalau itu dari sponsor. Sulit dipercaya. Apalagi uang administrasi biasanya yang 5%. Jadi jika benar, kalau bahasa kaya lah, soal bahasa itu kata Mas Rizal, kamuflase atau apa ya dalil. Apalagi pemberi sedekah tidak saling kenal, maksudnya memberi sedekah pada orang yang dikenal atau orang butuhnya apa kan, ini sama saja tidak saling kenal, pokoknya ngasih aja, butuh tidak orang yang dikasih tidak tahu. Jadi sekali lagi ini yang umum itu surat atau remang-remang. Maka benar Mas Rizal ini potensi sebut syubhat besar kan, minimal syubhat. Dan syubhat itu haram. Paman wakaf syubhat, wakaf haram. Harus saya biasanya orang yang sudah biasa berbuat baik ingin yang untuk haram-haram ini. Dan orang yang sudah kenyang dengan haram sebenarnya ingin baik. Kali ini Mas Samsul Kafi sudah terbiasa baik sehingga kalau ingin haram-haram itu. Sebenarnya Mas Rizal terus paling haram-haram. Sehingga nah iso saya heran punya pendapat bersih tadi gimana gitu. Jadi Mas Rizal ternyata kali ini bersih benar pendapatnya bagus banget. Jadi saya terkejut sebagai rektor Mas Rizal biasanya bulan sih untuk nyerempet-nyerempet bahaya kan aman ya. Bahkan seperti itu kebohongan publik ya ada. Kalau CV ya, CV publik jelas kebohongan publik sudah masuk penjara. Gara-gara misalnya masuk penjara dari orang komunis saja bisa menghukum itu tidak boleh. Itu. Tapi baiklah yang sudah terlanjur bagusnya Pak Mendir kumpul. Tidak dihukum kan? Kumpul dengan saya, dengan dengan pimpinan supaya tidak terjadi apa-apa terhadap pemilu nanti. Kita kan bisa kacau kan kalau ini terus kemudian nanti loyal kena semua bangku semua teler semua stres semua itu sok pegawai dosanya stres karyawannya stres berkembang kacau. Maka kalau bisa saya setuju dengan Pak Mendir tadi ngaku saja tapi jangan angkat tangan di sini dikoordinir oleh Mas Samsul Kafi dan ya dikumpulkan tadi sudah habis berapa dan gimana lalu dicarikan jalan keluar. Sungguh saya ingin jangan sampai langsung itu warga itu loyal itu kejebak untuk kesekian kalinya. Cukuplah Bapak seberhenti. Bawa jenggot berhenti sudah selesai. Yang lain-lain selesai. Tidak usah lagi. Ojo minum gawe nek. Tapi kalau seperti Mbak Ana kita setuju, silakan create usaha silakan. Yang maklaran boleh maklaran. Tapi kalau yang buram-buram begini daripada terjebur untuk kesekian kalinya. Saya setuju sekali kalau bisa Bapak waktu cobalah kita hibur mereka yang sudah kagum itu, kalau kita cobalah kita ada dialog supaya nanti ada solusi. Tapi kalau dugaan saya, nek wis kan nyetur sekali tidak buka lagi, tidak keluarkan dana lagi kan, baik, keluarkan lagi, keluarkan itu bahaya. Tapi misalnya tinggal memetik sing wis kaku ya sing wis satu halal naik sebenarnya, apa masalah. Tak boleh dari apa misalnya. Wah sebenarnya kumpul dulu, dialog dulu, kita ingin tahu bagaimana masalahnya, kemudian nanti kita carikan solusi bersama-sama. Kalau itu haram ya jangan kita nekatkan dunia, kan masalah kita berani untuk mencari rezeki yang syubhat atau yang haram. Saya yakin kata hati kita, nurani kita akan berkata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian semuanya. Saya mohon maaf kepada para loyalis yang sudah menjadi peserta tidak mendapatkan kelegaan dari ceramah saya. Ceramah saya yakin Mas Samsul Kafi mengharapkan yakin Pak Zawra akan menyatakan halal. Soalnya money politik ada halal, bunga bank halal, itu mesti MMF ya halal. Nah, yang halal tak invest.
Ternyata haram, Mas. Mohon maaf, saya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa diikut. Sekali lagi saya sangat sebagai rektor, saya merasa punya keterkaitan dengan tindak bisnis ini. Saya tidak ingin royal itu kejebak dan kemudian rugi, apalagi nanti kalau stres dan berhenti. Jangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.